model perubahan. Mendengar kata perubahan selalu menarik buat saya. Maka selama mengikuti coaching ini, saya sangat tertarik dengan materi model perubahan. Mengapa? Karena setiap kali mendengar kata perubahan, semangat saya seperti terbakar, bangkit, dan seperti ada daya yang luar biasa, daya yang sangat dinamis. Saya diajak terus berubah dan berubah. Dari situasi sekarang ke situasi yang saya impikan atau inginkan. Apa yang perlu berubah dalam diri saya? Tentu saja cara saya berkomunikasi dengan model komunikasi yang berbeda, karena itu yang saya pelajari. Model memfasilitasi, perlunya ada tujuan yang lebih baik, kemudian adanya skor yang akan mempermudah saya menemukan langkah dan sumber daya mencapai tujuan itu. Pengalaman saya ketika melakukan coaching pada klien saya yang mulai patah semangat, seperti sudah mengalami kebuntuan. Saya mencoba memotivasi dan sedikit melakukan tarik-menarik, berpikir untung, rugi, plus, minus, sedikit demi sedikit. Ada tarik-menarik, akhirnya mulai melihat, mulai terbuka dan menemukan jalan keluar. Dari situlah klien saya menjadi lebih cerah, lebih bisa melihat ke depan apa yang harus dilakukannya. Kemudian dia bersemangat kembali, apa yang direncanakan diprogramkan. Sekalipun itu tidak mudah, maka dia akan melakukan dengan senang hati dan semangat. Meskipun sekali lagi sadar bahwa tidak mudah. Dalam proses memfasilitasi perubahan juga penting dilakukan proses menguji kembali apa yang direncanakan itu efektif atau tidak. Tetapi juga perlu memperkuat apa yang dilakukan. Hal ini bisa dengan kembali bertanya, apa yang masih perlu saya lakukan atau Anda lakukan. Disinilah kita berbicara tentang sumbu integrasi. Karena tidak setiap rencana yang kita lakukan akan selalu berhasil. Dengan memperkuat apa yang dilakukan, telah mencoba untuk terus-menerus kembali berproses agar apa yang dilakukan tadi tidak kembali ke hal yang sama, atau katakanlah jatuh ke lubang yang sama. Nah, bangkit, berjalan, dan bersemangat sampai tujuan. Bagi saya, belajar model perubahan ini selain untuk membantu orang lain berkembang, sebenarnya juga sangat membantu perkembangan pribadi saya. Karena dengan begitu, semangat saya terbakar untuk berubah, untuk maju, berkembang dalam banyak segi. Misalnya dari segi menguji tadi, itu pun saya diajak refleksi. Apa yang saya lakukan atau apa yang ketika saya mengcoaching seseorang itu sudah benar atau tidak? Kata-kata yang saya gunakan sudah pas atau belum? Nah, dari situ akhirnya saya juga belajar bagaimana saya menempatkan diri saya. Kalau orang Jawa itu mengatakan empan papan. Pada siapa saya berkata, di situasi mana saya berbicara. Nah, itu diantaranya proses coaching yang saya lakukan. Dan dari model perubahan inilah yang saya dapat belajar. Maka terima kasih coach, saya boleh belajar menimba ilmu ini semua. Terima kasih.